Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril. Adapun tujuan dalam video pembelajaran kali ini yaitu untuk menjelaskan materi fisika SMA kelas 10 terkait dengan materi suhu dan kalor. Adapun pembahasan dalam materi suhu dan kalor itu ada beberapa. Yang pertama itu terkait suhu. Yang kedua itu terkait pemuaian. Yang ketiga itu kalor. Yang keempat perubahan wujud. Dan yang kelima atau yang terakhir itu perpindahan kalor. Bahasan yang pertama terkait suhu. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, untuk mengukur suatu suhu benda digunakan yang namanya termometer. Di dalam termometer ada beberapa skala. Dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu termometer Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Pembahasan yang kedua terkait pemuaian. Nah, pemuaian merupakan gerakan atom penyusun benda karena mengalami pemanasan. Makin panas suhu suatu benda, makin cepat getaran antar atom yang menyebar ke segala arah. Karena adanya getaran atom inilah yang menjadikan benda tersebut memuai ke segala arah. Pemuaian dapat dialami oleh zat padat, cair, dan zat gas. Contoh penerapan pemuaian dalam kehidupan sehari-hari antara lain bimetal, pengelingan, pemasangan ban baja pada kereta api, dan pemasangan kaca pada jendela. Yang ketiga terkait kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi panas yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Kalor yang diserap benda juga bergantung pada benda dan bahan penyusun benda. Secara matematis dapat ditulis seperti berikut. Adapun persamaannya yaitu bisa kita lihat pada layar terkait persamaannya, yaitu Q sama dengan M dikali C dikali dengan delta T. Dengan Q itu kalori yang diserap atau dilepas benda dengan satuan joule. M itu merupakan massa benda dengan satuan kilogram. Dan C itu kalori jenis benda dengan satuan joule per kilogram derajat Celcius. Dan dengan delta T itu merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Bahasan yang keempat terkait perubahan wujud. Kalori yang diserap benda digunakan untuk dua kemungkinan, yaitu untuk menaikkan suhu atau mengubah wujud benda. Misalnya, saat es mencair, ketika itu benda berubah wujud, tetapi suhu benda tidak berubah. Meskipun ada penambahan kalor, kalor yang diberikan ke es tidak digunakan untuk mengubah suhu es, tetapi untuk mengubah wujud benda. Kalor ini disebut dengan kalor laten.
Kalor laten merupakan kalor yang digunakan 1 kg zat untuk merubah wujud. Kalor laten ada dua macam, yaitu kalor lebur dan kalor didih. Kalor lebur merupakan kalor yang dibutuhkan 1 kg zat untuk melebur. Nah, adapun persamaannya yaitu Q sama dengan M dikali KL, atau KL sama dengan Q dibagi dengan M. Dengan Q itu kalor yang diperlukan dengan satuan Joule, M itu merupakan massa zat dengan satuan kilogram, dan KL itu merupakan kalor lebur zat dengan satuan Joule per kilogram. Selanjutnya, perpindahan kalor. Ada 3 cara kalor berpindah dari satu benda ke benda yang lain, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, konduksi. Adapun pengertiannya yaitu peristiwa perpindahan kalor suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya, disebut dengan konduksi. Nah, yang kedua itu perpindahan kalor dengan konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat. Perpindahan kalor secara konveksi dapat terjadi pada zat cair dan gas. Nah, yang terakhir atau yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara atau medium. Nah, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait materi fisika SMA kelas 10, terkait materi suhu dan kalor. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.